Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Edrin Channel dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai ambien, hemoroid atau basir. Dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin kita mengalami sendiri, bahkan di tempat praktek banyak orang yang datang dengan mengeluh BAB dengan ada darahnya. Biasanya kalau yang sudah sering BAB ada darahnya, mereka tenang. Tapi untuk pasien baru atau penderita baru datang ke tempat praktek dengan wajah yang takut karena ada banyak darah yang keluar pada waktu BAB. Untuk itu mari kita bersama-sama belajar mengenai apa itu basir atau ambien atau hemoroid, sehingga kita lebih tenang untuk menghadapi. Basir atau hemoroid adalah suatu keadaan di mana terjadi pelebaran pembuluh darah di bagian paling bawah dari usus besar atau dan dubur, yang mana ambien ini dibagi menjadi dua, ambien internal dan ambien eksternal. Yang dimaksud ambien internal itu, internal berarti dalam, maksudnya pelebaran pembuluh darah atau peradangan pembuluh darah ini hanya ada di dalam di atasnya dari dubur, jadi dia tidak keluar. Kalau eksternal dia sampai keluar dari dubur. Lalu apa penyebab dari ambien itu? Ambien ini paling sering terjadi karena pola hidup aja, seperti sering mengangkat berat, yang mungkin pekerja keras, manol, kuli, atau bisa juga dari pekerjaan yang sering duduk, sopir kereta api yang berhari-hari mereka naik kereta api, atau mungkin supir truk bisa setiap hari kerjanya duduk. Orang hamil bisa juga, yang baru melahirkan bisa juga. Kemudian bagaimana cara menangani ambien ini? Untuk menangani ambien ini kita harus tahu lebih dulu derajat dari ambien. Ambien itu dibagi menjadi 4 derajat berkaitan dengan beratnya. Untuk derajat pertama ditandai dengan ada, mungkin pertama mesti ada BAB, ada darahnya. Terus yang kedua, pelebaran pembuluh darah di dubur ini hanya di permukaan dubur aja, dia tidak sampai keluar dari dubur. Kemudian untuk yang grade kedua, di samping BAB ada darahnya, kadang-kadang ada darahnya tidak. Kalau BAB keluar benjolan, jadi pelebaran pembuluh darah itu sampai keluar dari dubur. Kemudian pada waktu kita BAB, kita raba, itu benjolan kelihatan. Tapi setelah kita selesai BAB, benjolan itu masuk sendiri. Untuk derajat ketiga, ketika kita BAB, tidak peduli ketika BAB ini ada darahnya atau tidak, ketika kita raba bagian dubur kita terasa ada benjolan. Nah, benjolan ini tidak bisa kembali lagi ke dalam, jadi dia tetap ada di luar bagian dubur kita ketika kita selesai BAB. Dan untuk kembali perlu dibantu dengan dorongan tangan kita. Derajat keempat itu lebih berat, dan paling berat apabila kita raba di dubur kita tidak dalam kondisi BAB pun sudah ada di luar, kadang-kadang terasa nyeri dan sakit. Lalu bagaimana cara penanganan ambien ini? Penanganan ambien ini berkaitan dengan derajatnya. Untuk derajat 1 dan 2 itu masih bisa diobati. Kita bisa datang ke dokter umum atau dokter, nanti akan dikasih obat. Sedangkan untuk yang ketiga dan keempat disarankan untuk operasi. Yang penting bagi kita sebenarnya bagaimana caranya ambien ini tidak gampang kambuh dan menjadi lebih berat, mungkin dari grade 1 menjadi grade 2, grade 2 menjadi grade 3. Ada 4 hal yang mungkin bisa membantu untuk ini. Yang pertama, kita harus makan makanan yang banyak mengandung serat. Sayur-sayuran, buah-buahan ini penting. Harapannya ini banyak seratnya, sehingga pencernaan gampang untuk mencernanya dan gampang BO-nya. Kemudian
banyak minum air putih. Ya tentu semua dengan banyak air putih, standarnya kita minum satu hari kan 2 liter. Dengan banyak air minum, pencernaan juga lebih gampang. Kemudian yang ketiga, kita dilarang minum minuman, makan makanan yang terlalu merangsang, terutama pedas. Kenapa? Karena pedas ini menyebabkan pembuluh darah di bagian bawah dubur ini melebar, dan tentunya akan gampang sekali timbul kekambuhan untuk ambeien. Kemudian yang keempat, yang penting, disarankan untuk kita selalu berolahraga, dan olahraga yang paling baik untuk ambeien itu lari pagi. Lari pagi, bukan lari yang lain atau jam-jam yang lain. Kenapa? Harapannya setelah kita lari pagi, setelah bangun tidur, kita setelah sholat terus kita lari, harapannya kotoran turun ke bawah, sehingga kita pada waktu mau BAB kita tidak perlu mengejan terlalu keras. Cukup sekian informasi kami mengenai ambeien. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.